Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Selamat datang kembali di channel edukasi atau channel pendidikan Diskusi Hukum. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah macam-macam sikap korban ketika diajak damai. Konsep keadilan restoratif atau restoratif justice sebagai salah satu solusi penyelesaian masalah pidana dan salah satunya adalah didorong terjadinya perdamaian antara pelaku dan korban. Jadi sebelum perkara ini diproses, baik dari penyidik, dari pihak kejaksaan maupun pengadilan selalu mengupayakan adanya namanya perdamaian di antara pelaku dan korban. Namun dalam menempuh upaya perdamaian itu juga tergantung kepada sikap korban dan juga tidak selalu pada pelaku. Tetapi di sini saya akan melihat bagaimana ketika korban itu menanggapi atau terkait dengan usulan-usulan perdamaian yang diajukan oleh para pelaku. Di sini sikap korban ketika diajak damai. Yang pertama, ini menolak dan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Jadi di sini dengan jelas bahwa korban atau dari pihak keluarga korban itu mengatakan tidak mau menerima dan menolak, langsung menyatakan di persidangan atau mungkin di depan penyidik atau kejaksaan bahwa itu minta dihukum seberat-beratnya. Biasanya ini untuk perkara yang sangat tinggi hukumannya atau membuat pihak korban mengalami semua traumatis. Jadi ada pihak korban ada traumatis atau tekanan batin yang sangat dalam sehingga untuk memaafkan pelaku itu sangat berat dan di sini akhirnya meminta untuk pelaku dihukum seberat-beratnya dan perdamaian yang diajukan oleh korban, untuk oleh pelaku itu ditolak langsung oleh pihak korban atau keluarga korban. Yang kedua di sini pihak sikap korban itu ada juga yang tidak menanggapi dan tetap minta pelaku untuk diproses. Jadi pihak korban ini dari awal tidak menanggapi ajakan perdamaian dari korban. Pengennya proses dilanjutkan karena merasa ini baru untuk pembelajaran buat semuanya. Ya, ini tidak ada tanggapan nolak juga enggak, menerima juga enggak. Dan untuk hukumannya nanti bagaimana ya diserahkan aja mereka. Dia tidak tuntutan apa-apa, nggak ada. Tapi ingin diproses saja begitu. Nah, ini jika ini biasanya nanti sikapnya bagaimana itu nanti akan ditentukan biasanya akan muncul ketika di persidangan. Ya, sampaikan di persidangan akan saat berikan keterangan sebagai saksi. Maunya apa sih? Itu biar ditanya hakim dan dia akan biasanya akan menjawab maunya apa sih di situ, mau damai atau enggak. Kalau ternyata di situ dia sebenarnya mau menerima damai, nanti biasanya di persidangan, kalau di follow up oleh pihak pelaku, nanti pihak pelaku atau keluarga atau perwakilannya datang ke rumahnya si korban ini dan nanti dari hasil perdamaian itu dituangkan dalam bentuk tertulis dan itu diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara di persidangan untuk dijadikan sebagai pertimbangan. Yang ketiga di sini menerima ajakan damai dan menyerahkan proses kepada hukum yang berlaku. Ini biasanya korban menerima perdamaian damai, tapi terkait proses hukum disesuaikan kepada aturan yang ada. Jadi kalau ada orang damai ya monggo damai silahkan, mau dikasih santunan berapa dia juga terima, dia tidak mematok berapa nilainya enggak. Tapi kalau prosesnya ya sudah diserahkan kepada hukum begitu. Jadi dia tidak ada tuntutan, hanya di sini dia seolah-olah menunggu itikat baik dari si pihak pelaku. Bagaimana? Diikuti saja dia tuntutannya. Ya kalau tidak ada ya ya sudah tetap jalan. Ada ya dia terima. Dia itu jadi dia di sini seolah-olah menunggu apa yang dimau dari pihak pelaku itu sendiri. Yang keempat yaitu menerima damai dan mencabut laporan atau pengaduan. Tuntutan pihak korban ini sudah dipenuhi semua oleh pelaku dan merasa permasalahan sudah selesai sehingga mencabut laporan atau pengaduan. Contohnya begini, ketika ada merasa orang ditipu,
ditipu uang 500 juta umpamanya, dan 500 juta dikembalikan, ya sudah, awalnya dia melakukan pelaporan penipuan kan 500 jutanya sudah balik, maka dia tidak ingin tidak ingin mempermasalahkan lagi karena hak-haknya sudah terpenuhi dari tuntutannya, sehingga dia mencabut laporan atau pengaduan, itu contohnya. Jadi ada beberapa tuntutan yang dari ajukan korban dan itu sudah dipenuhi oleh pelaku, maka laporannya dicabut atau pengaduannya dicabut. Ini tipe yang kelima, ini korban mengajukan tuntutan yang sangat tinggi. Tuntutan pihak korban ini mengambil kesempatan karena posisi tawar kepada pelaku, karena jika tidak mau berdamai akan menjalani proses persidangan yang jika bersalah sampai dengan hukuman. Tekan tuntutannya ini tidak masuk akal. Contoh mau terpukul, ditampar pipinya. Sebenarnya kalau dari segi luka nggak terlalu terganggu, tetapi dia minta tuntutan 100 juta umpama begitu sebagai kompensasi. Ya mungkin menurut korban masuk akal, tetapi terkadang dilihat bagaimana pelaku ini memiliki kemampuan ekonomi seperti itu atau tidak. Itulah yang terkadang menjadi bargaining ketika korban mengajukan tuntutan yang sangat tinggi. Karena si pelaku ini ketika mungkin memiliki jabatan atau mungkin dudukan dengan diproses persidangan atau di kepolisian tentu akan berimbas kepada nama baiknya, sehingga terkadang inilah akan dijadikan tuntutan yang sangat tinggi dari korban itu sendiri. Mengapa sudah damai tapi perkara jalan tetap diproses? Jadi perkara sudah damai, perkara masih jalan tetap diproses. Kita lihat di sini bahwa jika itu delik pidana aduan, maka dengan dicabutnya pengaduan maka proses itu dihentikan. Sedangkan kita lihat, tetapi jika itu bukan delik aduan, maka perkaranya tetap akan berjalan jenis perkaranya. Kalau ada contoh perkara pembunuhan, pembunuhan walaupun ada damai, ada dibayar, jadi pihak korban disantunin, tetapi ini kan bukan delik aduan, maka tetap akan dijalankan prosesnya. Jika tindak pidana sesuai dengan aturan dalam penanganan restoratif justice, maka perkara tidak dilanjutkan. Dan juga dilihat, sekarang kan ada keadilan restoratif justice di masing-masing lembaga. Itu dilihat, apakah sesuai nggak, memenuhi nggak aturan itu di dalam SOP di tiap masing-masing lembaga, kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Sesuai nggak itu restoratif justice-nya, pidananya. Kalau tidak, ya tetap jalan. Begitu. Nah, ini yang kita khawatirkan bahwa perdamaian itu identik dengan namanya pembayaran sejumlah uang. Nah, jika setiap korban berdamai menerima pembayaran uang dari pelaku dan menghentikan perkara, maka di sini nanti setiap orang ini keadaan hanya hak menjadi hak milik orang kaya. Orang bisa bayar pada korban, korban dikasih uang 1 juta, 2 juta, 5 juta, sampai 100 juta atau 1 miliar, selesai perkara. Nah, ini keadilan hanya untuk orang kaya saja nanti. Orang kaya bisa membeli yang namanya hukuman. Nah, ini harus dihindari sehingga tidak semuanya yang dengan perdamaian harus menghentikan pemeriksaan perkara.